kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa buat kami sampai dengan saat ini. Sekiranya Tuhan sekarang kami berkumpul bersama, kami mendengarkan sedikit dari berita firman-Mu yang akan disampaikan oleh narasumber yang telah Tuhan pilih menjadi salah satu pemberi suara-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Tuhan berkati prosesnya dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan segala rencana kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo Igeners, hari ini aku lagi sama Kak Helen. Halo. Hari ini kita bakal bahas sedikit konteks yang agak pribadi. Karena aku sebelumnya mau nanya, Kak Helen terakhir pacaran kapan? Aduh, tahun lalu kayaknya. Putusnya kenapa Kak? Spill dikit. Ya banyak lah gitu. Tapi yang pasti aku bucin sih waktu Bucin? pacaran. Kok bisa bucin kelihatannya kan?
anteng gitu, nggak dibucinin? Apa gimana Kak? Kayaknya dua-duanya saling membucin gitu. Oh jadi capek? Iya, akhirnya udahlah. Tapi sebenarnya bucin tuh apa sih Kak? Kayak kenapa sih orang-orang tuh sekarang pakai istilah kan bucin ya? Kayak, jalan sama pacarnya aja, ih bucin banget sih lo gitu-gitu kan. Bener. Kadang-kadang kita jadi kayak nggak bisa membedakan nih mana yang bucin beneran, mana yang kayak ya udah memang itu standarnya aja gitu. Oke. Kalau mungkin aku mau dipisahin dulu lebih awal, di awal ya. Karena bucin itu budak cinta ya. Oke. Dimana ada yang diperbudak, ada yang membudak gitu kan ya. Oke. Tapi kalau mencintai itu mungkin nggak selalu bucin gitu, nggak selalu budak gitu, nggak selalu menjadi budak atau diperbudak gitu. Ya itu sebenarnya dari cara gimana kita mau berelasi dengan pasangan ya. Kalau bucin kan biasanya tentang pasangan begitu ya. Kalau aku bisa bilang semua orang itu bisa bilang cinta. Iya. Tetapi nggak semua orang itu siap untuk mencintai. Makanya cara-caranya itu kadang ada yang salah akhirnya ya. Oke. Nah, orang yang bucin itu mungkin memahami bahasa kasih ya, ada apa? Iya, Words of affirmation, and then apa? Physical touch gitu. Yang penting jangan physical attack ya. Itu udah gak bucin lagi. Apalagi Gitu. word of affirmation, physical Quality quality time, terus apa receiving lagi? gift. Receiving gift. Ya pokoknya Satu itulah. lagi sisanya komen di kolom Iya. komentar, oke? Ya biar rame ya di komen. Nah mungkin mereka tahu itu bahasa cinta. Oh bahasa cintanya Kak Esa itu apa gitu. Tahu gitu. Tetapi ketika cinta itu sudah sampai tahap memperbudak gitu ya. Atau membuatnya kehilangan kebebasan. Ia bisa dibilang gak siap lagi untuk mencintai dan dicintai sebenarnya. Oke. Nah, jadi menurut aku bucin sendiri itu adalah situasi di mana orang-orang itu terobsesi ya. Obses ya? Iya, tergila-gila gitu ya. Oke. Rasanya kalau tanpamu itu aku apa gitu. Love is anything ya. Anything is love gitu ya. Kebalik ya. Ya. Terus jadinya semua kehidupannya itu dipusatkan dengan pasangan itu. Oke. Dan tujuannya akhirnya kebahagiaannya, kekecewaannya semuanya ditaruhnya ke Pasangannya. pasangan Oke. itu. Nah, kalau pasangannya benar gitu ya, cinta Tuhan, takut akan Tuhan, Bagus ya. pelayanan, pernah podcastan di sini ya kayak gitu. Ayo mau pelayanan Ya. di IG? Let's go. Ya, mungkin akan jadi arahnya ke positif ya. Oke. Tapi gimana kalau misalkan ternyata negatif, toksik ternyata orangnya. Nah, itu bahaya. Makanya bucin sendiri itu juga ya banyak sisi negatifnya sebenarnya kalau menurut pandangan aku ya. Iya. Ya, bucin itu pertama orang itu ngerasa kayak aku itu harus selalu ada buat dia. Buset catam Kak. Aduh. Iya. Kemarin kan kita ngerayain hari turunnya Roh Kudus. Iya, Roh Kudus selalu ada ya. Ya kita ngalah-ngalahin Roh Kudus itu. Benar, ya. betul. Iya, ya ampun rasanya. Ya ampun sayang gitu ya. Aku pokoknya harus selalu ada buat kamu. Ya ampun saya. Geli gua. Lagunya Ariana itu 24 apa? Per 7 itu ya. Iya, Apa tuh? Penantinya apa tuh? 24/7 itu harus sama dia. Alah, gitu ribet. ya. Jadi Surat. bucin itu ciri-cirinya itu. Kalau misalnya nah ini, kalau Aisyah sendiri pernah nggak ngerasain itu? Pernah. Oh, nah ya. Rasanya Pernah. pengen terus sama dia gitu ya. Bukan pengen terus, tapi lebih kayak yang tadi ya, kayak obses gitu mungkin ya. Jadi kayak yang, kok dia nggak ngabarin nih? Nah, itu Atau juga. gimana nih? Wah kacau. Aku kayak nggak bisa konsen dan segala macam. Tapi lama-lama capek ya. Iya, Capek betul, ya. betul. Terus apa lagi Kak ciri-cirinya Kak? Iya, jadi ciri-cirinya itu ya. Jadi kayak mau kemana aja dianya kita maunya tahu terus ya. Jadi selalu ada itu nggak cuma selalu ada di sampingnya juga, tapi juga dari jarak jauh. Misalkan LDR dia harus tahu terus mau kemana aja. Aku melangkahkan kakiku yang kiri dulu, apa yang kanan dulu itu kabarin gitu. Enggak sih, itu selebay itu lebay. ya. Nah, ciri yang kedua adalah rela tinggalin prioritas demi pasangan. Nah, ini. Lebih milih mana? Ulang tahun pernikahan keluarga ya, papa mama, atau pacaran misalkan. Dia minta dianterin ke perpus misalkan. Ternyata dia lebih milih ke perpus misalkan. Nah, itu dia lupa dengan prioritasnya dia gitu. Kayak teman-teman mungkin yang kuliah gitu ya. Ke Jogja ini ngapain sih sebenarnya kuliah?
Tetapi ketemu pacar ya, ketemu cewek atau ketemu Sekalian. cowok, itu nggak apa-apa sekalian ya. Itu wajar-wajar aja, oke-oke aja. Tapi kalau misalkan tujuan kita yang harusnya kuliah ini jadinya terlupakan, semuanya keteteran gitu. Nah itu berarti kita sudah bucin. Betul. Ya itu mungkin bucin tingkat ya level 2 lah ini ya. Level 1-nya tadi ya 24/7 itu ya. Iya. Oke, level Itu 1, level 2. itu aja udah serem ya sebenarnya ya. Udah serem. Nah, jadi yang ketiga, dia berani ninggalin nilai-nilai kehidupannya. Oh, oke. Ya. Jadi hati-hati ya, prinsipnya kita punya kan masing-masing pasti punya prinsip ya gitu. Berarti aku seumur hidup aku gak mau bohong sama sekali misalkan gitu Iya, ya. oke. Aku mau hidup jujur gitu. Tetapi sama pacar kita misalkan diajak untuk bohong gitu. Udahlah gak usah kuliah, bilang aja titip absen gitu-gitu ya. Udah gak usah kelompokan gitu. Bilang aja ada acara keluarga apa-apa gitu ya. Padahal sebenarnya pacaran gitu. Atau misalkan lagi berantem terus kayak pengen harus selesaiin sekarang juga. Jadi semuanya ditinggalin gitu. Jadi nilai-nilai kejujurannya hilang gitu ya. Integritasnya hilang. Dan masih banyak lagi mungkin nilai-nilai yang lain. Ya itu yang ketiga. Terus yang keempat. Orang bucin itu dia menuntut biasanya. Oke. Nah ya. Kabarin aku terus. Gimana tuh? Maksudnya kan kalau dalam hubungan kan biasanya kan kita kayak yang menuntut dan saling, bukan menuntut dan saling dituntut ya, tapi kayak saling mengerti dengan aku maunya gini loh, aku maunya gini. Jadi kayak kesannya menyerempet menuntut, tapi sebenarnya itu hasil dari komunikasi berdua maunya gini. Jadi tapi kalau dari luar kan katanya kayak itu kayak tuntutan pasangannya deh, gitu. Itu tuh gimana tuh? Iya ya. Kalau nuntutnya tergantung sih sebenarnya nuntutnya apa dulu ya. Karena kan nggak semua tuntutan itu buruk gitu. Ada yang juga tuntutannya yang bagus gitu, yang membangun. Ya selagi itu membangun atau bagus lah ya nggak apa-apa gitu. Sasa aja. Apalagi Tulus kan nyanyi ya. Tuntutlah sesuatu itu ya. Kan ada begitu ya. Tahu nggak lagunya? Itu. Jangan cintai aku ada apanya itu. Adanya. Ada apanya atau apa adanya ini ya. Nah itu. Kan kita harus menuntut sesuatu maksudnya ya ke arah yang lebih baik sebenarnya itu maksudnya. Tetapi kadang-kadang tuntutannya nggak baik gitu. Misalkan aku harus ngabarin terus habis itu aku harus ngepap terus nih. Nah itu Capek banget. Padahal memorinya udah full nih Betul. misalkan ya. Betul. Pengalaman. 256 MB ku habis. Karena cuma foto Aku di sini sayang, aku di situ, aku di sini ya gitu ya. Tapi begitu putus, aku hapus semuanya lumayan ke memoriku. Oh iya lumayan. Banyak recovery ya, recovery gitu. Terus tuntutan yang lain misalkan apalagi ya? Ya misalkan aku mau dibiayain gitu. Aduh, susah banget. Ya aku maunya ini boneka yang ini yang 100 gede. juta ini. Yang so gede aku. Iya, misalkan nuntut hal-hal yang kadang juga nggak masuk akal gitu. Nah itu harusnya kita udah hati-hati. Wah ini udah masuk ke bucin ini gitu. Nah kita harus hati-hati di situ. Oke. Terus yang kelima ini berpusat pada diri sendiri ya. Kenapa aku ngomongnya diri sendiri? Karena itu kan berkaitan dengan perasaan kita sendiri gitu. Ketika kita bucin kita merasa diri kita itu harus aman terus gitu. Jadinya kita ngomong terus sama dia atau kita minta kita merasa aman ketika kita pacaran sama dia gitu. Jadi dia dan kitanya sendiri kayak pengen langsung terus terhubung, akhirnya nggak mau lepas sama sekali, posesif akhirnya ya. Jadi, pernah diposesifin atau posesif? Dua-duanya. Dua-duanya ya penonton. Posesif. Ya Mana nggak? kalau begini nih saya harga jualnya turun ini Bu di channel YouTube Gejayan nih. Tolong. Iya hati-hati ya pokoknya itulah. Jadinya posesif itu kan sebenarnya juga karena keinginan diri sendiri, Iya, perasaan diri benar-benar. sendiri. Jadi dia senternya juga ke diri sendiri. Gitu. Terus yang terakhir yang ini aku berdasarkan research dan pengalaman ya kali ya. Yang kali mau curhat, boleh banget. Iya banyak ya cirinya ya. Mungkin ada banyak lagi ya cirinya. Cuma ini aku aja yang kelompokin. Yang keenam itu situasi bucin adalah situasi ketika kita kehilangan tujuan hidup sebenarnya. Ya, karena ketika berkonflik nggak ada tujuannya. Aku pokoknya udah sayang lah, udah baik kan sekarang gitu. Akhirnya padahal kemarin malam itu berantem banget ini, matanya masih bengkak tuh paginya. Tapi habis itu ngomongnya nggak apa-apa gitu. Aku baik-baik aja gitu. Kalau bucin kan gitu ya, gitu. Nggak apa-apa ya, asalkan dia bahagia gitu ya. Akhirnya tujuan hidupnya hilang gitu ya.
Dan itu sayang banget gitu, pacaran jadi nggak ada tujuannya akhirnya. Benar sih. Dan benar. apalagi nanti kalau udah dalam tahap yang berikutnya menikah jadi nggak ada tujuannya. Ya karena udah terbiasa aja. Oh iya, cinta itu karena terbiasa, iya. Tapi gimana pun kita sebagai anak Tuhan ya, kita perlu punya tujuan hidup gitu ya. Iya. Ngeng. Iya. Capek bingung mau ngomong apa. Iya. Waduh. Iya. Apakah ini sesuai ini ya, bahasa kerennya, sesuai dengan visi Tuhan dalam hidupku gitu. Nah, jadi tujuan-tujuan itu akhirnya sirna ketika kita bucin, karena kan kita ya tujuannya kan kita pokoknya harus bareng aja sama dia. Dan biasanya orang yang kehilangan tujuan hidup itu akan mudah terseret arus dengan tujuan orang lain gitu. Oh, jadi dia ngikut pasangannya, arus Betul. pasangannya. Iya. Tapi kan tadi ada yang poin ketiga tuh aku pengen tanya. Oh, iya. Poin ketiga itu kan tadi apa ya? Bunyi. Ninggalin nilai-nilai. Ninggalin nilai-nilai. Tapi kalau Sampaikan. kasusnya gini misalnya. Aku nih misalnya ngelihat si A. Awalnya aku nggak suka nih misalnya cowok yang suka minum dan segala macam. Tapi aku ngelihat si A ini, wah perfect. Siapa? Wah, masuk nih. Siapa? Si perfect banget dia orang nih udah kayak wah suami hebat banget. Tapi dia peminum. Oke. Nah, menurut kakak dari bahasan kita sekarang, kalau misalnya aku tetap menerabas dengan orang ini, apakah aku termasuknya bucin? Atau kayak yang jangan di-spill. Jangan di-spill. Ya. Atau malah kayak cuman ya udah itu cuman kayak apa ya? Kayak misalnya nggak ada yang 100 lah, mungkin dia 90. Dan kebetulan yang nilai yang pengurangnya itu adalah yang awalnya aku nggak mau ada di diri suami aku one day. Gitu. Nah itu gimana kak? Suami malu Ya pengalaman pribadi ya. ya itu gimana kak? Kalau menurut aku memang kalau pacaran memang ada 2 prinsip akannya. Jadinya ada 2 prinsip ya, pasti yang akan berbeda. Gimana pun kan latar belakang kita juga beda gitu. Nah, tetapi prinsip itu tetap harus dikomunikasikan, namanya juga pacaran. Jadi semua harus ada jembatannya gitu. Nah, sampai mana ya kok kita bisa nerima dia gitu ya dengan prinsipnya dia, atau apakah kita harus menoleransi prinsip kita? Ya kembali lagi sebenarnya gimana cara kita gini lah. Kalau aku ya secara ya mungkin karena kita ya harus terhubung sama Tuhan gitu kan. Apakah sejauh ini itu prinsip yang kita jalanin atau yang dia hidupi gitu, itu sesuai dengan prinsip Tuhan gitu. Nah kalau misalkan dia minum tapi ternyata nggak jarang, nggak jarang, salah dong. Jarang-jarang misalkan ada event aja ternyata dia cuma minumnya juga jarang banget lah, misalnya setahun sekali misalkan. Seminggu sekali kak. Iya. Itu gimana itu aduh. Nah, itu Iya, ya. Minumnya diganti kak, bukan air putih. Iya. Amer. Ya kita semua udah tahu lah. Oh iya. Ya kita semua udah tahu lah pasti ya nilai-nilai. Boleh minum nggak? Itu kan pasti udah Ya, masing-masing serah kita. lo lah, gitu. Iya, ya pokoknya dari Alkitab kita yang kita pahami selama ini tuh gimana gitu. Kalau misalnya udah nggak srek, menurut aku kalau udah menyentuh kayak itu mengganggu prinsip yang lainnya akhirnya membuat dia terlena atau apa gitu. Ya mendingan tetap bersikap gitu. Oke. Ya. Ya udah. Persiapkan hati dan mental. Iya, betul. Kita kumpulkan data dulu. Benar, kita plus minus dulu kan ya. Hitung-hitungan dulu. Terus kak, yang poin ke-6 tadi tuh, aku pengen tanya. Kan itu kan, apa bunyi poin ke-6 kak? Tentang situasi ketika kita udah gak kehilangan punya purpose tujuan. hidup. Oke, nah kalau misalnya, kayak baru-baru ini kan kita kayak kedengeran apa tuh fenomenanya si fat cat. Iya. Nah, itu tuh menurut kakak tuh gimana sih kak? Maksudnya itu tuh bucin, menurut aku kan itu bucin. Tapi itu apa yang menjadikan cintanya tuh termasuk bucin yang tragis sampai kayak gitu tuh gimana? Ya, kalau teman-teman yang di rumah belum tahu ya fenomena fat cat itu sebenarnya fat cat ini nama panggilan dari seseorang gamers. Kok YouTuber jadinya? Gamers yang lumayan bagus gitu. Di umur 21 tahun dia itu bisa mencapai 1 M rupiah penghasilannya. Jadi memang dia sangat bagus gitu, sangat talenta. Cuma tiba-tiba dia karena backgroundnya sendiri, dia juga pergi dari rumah karena suatu masalah dengan relasi keluarganya.
Lalu dia berpacaran lah dengan gamers juga yang dia nggak pernah ketemu sebelumnya. Ya dia iya. Jadi sebenarnya stranger banget gitu. Ya, oke. Terus mereka komunikasi hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu, tapi ternyata bertemu juga ada banyak kejanggalan gitu. Dia minta dibeliin apartemen gitu ya, minta dibeliin apa. Padahal baru ketemu itu baru 2 hari. Ya udah minta banyak hal gitu ya. 2 hari aku di ghosting. Iya, benar. Suka dia tuh buka-buka. Iya. Tapi emang ya kalau misalnya bucinnya menurutku yang fat cat ini secara medis aja gitu ya. Kita semua manusia itu ketika kita merasakan cinta itu ada hormon endorfin. Oke. Hormon endorfin itu tugasnya apa? Tugasnya hormon endorfin itu yang mengatur kebahagiaan, merasakan kebahagiaan, dan bahkan katanya itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Oh ya? Iya, betul. Tiap hari jatuh cinta dengan orang yang berbeda. Endorfinnya bumbu. Iya, bahkan menurut riset nih, itu katanya kalau kita sakit kepala, jatuh cinta aja ya. Ketika kita jatuh cinta, 44% sakit kepala kita itu hilang. Oh iya? Iya. Keren. Jadi memang dia meningkatkan sel-sel otak gitu ya. Jadi kita jadi senang itu bagian belakang belakang atau bawah ya? Iya pokoknya itu nggak nanti tahu aku dikoreksi ya. Belakang bawah otak gitu ya. Itu yang ngatur hormon endorfin. Jadi memang dia mungkin merasakan sangat itu ya, bahagia banget kan. Karena dia kan kadang merasa, oh ya aku juga kurang kasih sayang gitu dari keluargaku. Aku pergi dari rumah bahkan gitu. Cuma dia loh yang satu-satunya yang menyayangi aku. Yang memicu adanya hormon endorfin ini gitu. Jadi dia ngerasa itu. Bahkan endorfin ini pun itu sama kayak kita menggunakan, ini boleh nggak ya masuk sini? Narkotika. Iya, kokain. Okay. Sama ininya dampaknya. Rasanya. Iya, dampaknya. Jadi dan akhirnya bisa adiksi ya kan. Jadi addicted gitu ya. Jadi adiksi dan akhirnya ya itu dia mau rela memberikan semuanya. Apa aja aku kasih. Apa yang aku punya aku kasih. Bahkan sampai hidupku sendiri gitu. Si fat cat itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai itu membuat bucin, jangan sampai membuat kita terlena gitu ya. Dan ini kayaknya juga relate mungkin ya bagi anak-anak pemuda mungkin ya. Yang sekarang ini sedang mencari jatuh hatinya, kok jatuh hatinya? Jantung hatinya kok jatuh hati. Jatuh dong gitu ya. Jantung hatinya, ya kita perlu berhati-hati. Kalau misalnya sudah muncul itu ciri-ciri bucin ketika kita berrelasi dengan pasangan kita perlu hati-hati ya. Kita perlu membunyikan alarm kita gitu ya. Jangan sampai ini terjadi gitu. Jangan sampai ada fat cat yang lain gitu ya. Iya ya, itu karena memang bucin banget itu si fat cat-nya juga ya. Bucin banget juga. Lanjutin Kak. Aku lupa mau ngomong apa. Ya pokoknya jangan sampai ada fat cat yang lain lah gitu. Nah terus Kak, menurut Kakak itu tuh sebenarnya dalam kasusnya fat cat kan itu ada hubungan antara finansial dan emosional juga kan, dan popularitas lah yang diambil sama si pasangannya gitu kan. Nah itu menurut Kakak tuh gimana sih Kak baiknya, atau gimana itu? Eranya kan sekarang media sosial ya, jadi poin-poin itu tuh mungkin jadi poin-poin yang yang highlight gitu di media sosial. Nah itu menurut Kakak tuh gimana? Kalau jadi bucin, keuntungan finansial mungkin akan dapat gitu ya. Kan ini sebenarnya nggak kita lepas dulu dari ceritanya fat cat ini ya. Kalau finansial kan kalau finansial kan dia udah nggak dapat apa-apa gitu. Cuma kan kadang-kadang apalagi kita sebagai cewek kadang-kadang kan juga terbantu gitu. Benar, ya, betul. Kita diajak makan gitu kan ngurangi uang saku kita buat makan kan. gitu. Terus ya kadang ada gitu keuntungannya, tapi itu cuma sementara. Ya. Karena hasil yang kita dapat bukan hasil yang kita dapat, proses itu yang menguntungkan itu paling cuma saat itu ya cuma pas makan, pas ketemu gitu. Secara finansial ya gitu. Tapi kan kalau finansial uang itu bisa dicari, tapi waktu, perasaan, tenaga itu kan kadang nggak bisa kembali.
Jadi kita perlu berhati-hati gitu ya. Finansial terus popularitas ya. Popularitas. Ya. Terima kasih ya. Popularitas. Ya, popularitas. Ya kan sekarang kan zamannya FYP itu Iya ya. benar. Iya kadang kan kita pengennya populer, akhirnya deket lah sama cowok yang Populer juga. atau cowok nggak cuma cewek aja tapi cowok juga bisa gitu sebaliknya. Ya memang ada keuntungannya tapi ya itu ingat lagi sementara gitu. Jadi nikmatnya itu cuma sementara. Tapi waktu yang kita habiskan itu ya. Iya sih, benar sih. Memang bukannya kalau kayak gitu harus gantian ya Kak? Kan ya kita adil dong, masa iya dia doang yang bayarin. Kita kan juga harga dirinya gitu kan. Nah itu kan kalau bagus ya. kalau sehat ya. Iya kalau sehat, Ya, kalau sehat. sehatnya gitu. Kalau lagi nge-hang juga ya udah kamu aja yang bayarin. Benar. Kan cinta itu Buta. Iya. Kadang kan nggak logis Betul. gitu. Kita kadang nggak bisa mengendalikan itu karena endorfinnya lagi naik-naiknya nih. Bener. Jadi kadang kita nggak bisa ngendaliin. Makanya teman-teman yang lagi bucin, ayo sadar yuk, bangun yuk. Ya. Jangan sampai terlena, terguling-guling, terjatuh, terjungkal-jungkal. Iya, tertimpa tangga gitu. Lebay banget. Iya. Dan biasanya orang bucin kan juga akhirnya dimusuhin ya sama orang sekitarnya. Mungkin gitu ya. bukan dimusuhin gak sih Kak? Lebih Ih, kayak, dari oh kok iya, dia sama pasangannya terus nih, aku jadi gak punya space untuk mendekat ke dia. Betul. As a friend ya, maksudnya kayak cewek ke cewek, kalau dia sama cowoknya terus ya kan kita menjaga hubungannya juga gimana-gimana. Mungkin aku dari sisi orang yang sudah ditinggal bucin ya, aku menganggapnya kayak kenapa sih aku ditinggal terus gitu kan, aku juga mau ditemenin, kamu bucin terus gitu. Iya. Jadi ya deh, aku koreksi deh. Ruangnya jadi terbatas iya, sama cuma sama dia doang. Padahal kan padahal kan maksudnya di usia-usia kita kuliah kerja atau itu kan kadang kita butuh ruang-ruang itu untuk bobo. Iya benar, untuk istirahat, untuk banyak lagi, untuk melakukan hobi kita, ya terus untuk menjaring link-link gitu ya. Betul. Apalagi kalau kerjaan kita butuh banget ya link itu. Ya kalau misalnya kita bucin terus, menghabiskan waktu kita buat bucin terus gitu, ya sayang banget gitu. Benar. Buat keluarga juga kita kan nggak pernah tahu ya orang tua kita umur berapa gitu. Kalau misalnya kita masih punya kesempatan, ya pakailah setiap kesempatan itu dengan baik gitu. Nanti kalau udah nikah wes karepnya gitu. Silakan. Kemana suami lo kok gak ikut? Nah, iya. Tapi Kak biasanya orang bucin itu kan kalau udah selesai nih, misalnya ternyata bukan dia jodohnya pasangannya yang nanti akan dikasih Tuhan gitu. Nah itu kan biasanya nangis kejar kayak aku gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya menurut Kakak tuh bucin itu sebenarnya investasi yang menguntungkan gak sih buat emosional kita, bucin itu sendiri? Iya, memang waktunya itu nggak bisa kembali, tapi pembelajarannya itu yang kita bisa ambil ya. Gitu. Ini apa burung ya? Burung. Iya, kan bagus kan investasinya jadinya apa? Iya, Kita bisa bahagia bagiin pada ke IG-ners gitu kan. Jadi jokes. Iya. Terserah. Iya, jadi pembelajaran buat teman-teman sekitar kita. Ya, mungkin investasinya lebih ke situ ya. Tapi kalau misalnya investasi sendiri untuk kalau misalnya kita nggak sama dia lagi ya, ya menurutku itu kan investasi ya malah. Investasi bodong. Iya. Jadi gimana itu apa Kak? Kalau misalnya bukan investasi itu jadi apa ya? Sementara itu doang ya Kak ya? Nggak bisa diulangin juga ya, percuma, endingnya juga sama. Iya. Gitu kan kayak. Ya menurut aku ya mendingan dihindari sih sebenarnya. Dari awal. Ya dari awal. Kalau Tapi misalnya kan suka gak ketahuan di awal. Betul. Iya. Kalau misalnya maksudnya di awal kesadaran terus. Iya ini aku juga membela di awal kesadaran. Aduh, udah ngantuk ya. Enggak. Pokoknya ketika menyadari, ayo wes langsung gitu ya. Cut off aja. Iya. Oh ya bukan. Jangan langsung cut off juga sih. Iya. Komunikasikan dulu. Apa benar seperti ini? Apa benar seperti itu? Bagaimana kita kelanjutannya? Ya diomongin baik-baik lah gitu. Kalau nggak bisa, baru. Ya. Kalau bisa baru. Mau gimana lagi? Itu kembali ke kalian semua. Ya. Ini sebagai remaja Kristen Kak. Remaja. Oh ini remaja ya? Enggak.
suamiku. Waduh. Sebenarnya ada gak sih Kak ayat-ayat yang mendampingi kita nih biar kita tuh bucin di jalan yang Tuhan yang benar deh. Ini terlalu rohani tapi tolong. Yeah. Tapi emang sih kalau menurut aku ini pendapat aku dulu ya secara ini, refleksi firman Tuhan gitu. Cinta itu atau kasih itu menurut aku itu freedom. Oke. Dia nggak diperbudak gitu. Oke. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia pun manusia pertama kali dikasih apa? Freedom. Gitu. Tuhan mengasihi kita dengan memberikan freedom. Jadi gimana kalau kita pacaran kita nggak ngasih freedom? Iya. Itu sayang banget gitu. Jadi freedom kita jadi freedom untuk mengasihi, freedom untuk memberi, freedom untuk mengampuni dan untuk menerima begitu. Dan sedangkan bucin itu mengekang ya. Bucin itu mengekang ya, kadang memaksakan untuk pokoknya semau aku gitu. Seinginanku gitu. Sesuai perasaanku kadang-kadang gitu. Jadinya gak freedom lagi gitu. Padahal Tuhan mengasihi kita itu ugal-ugalan ya. Tuhan kasih semuanya yang kita butuhkan. Iya loh. Iya. Kalau Tuhan kasih kita itu nggak semua yang kita inginkan, tapi semua yang kita butuhkan. Gitu. Dan Dia kasih freedom, kasih apa ya, macam-macam. Dan menurut aku kasih Tuhan itu udah cukup sebenarnya. Kadang-kala orang yang kena bucin. Yang lagi bucin. Itu kadang-kadang ada sesuatu yang bolong di hatinya. Gitu ya. Misalkan waktu masih kecil aku gak merasakan kasih sayang misalkan. Atau pernah disakiti begitu ugal-ugalan sama orang lain, sama omongan orang lain. Disakiti ugal-ugalan gitu. Iya. Iya gitu. Gitu. Jadinya ada yang bolong gitu kan. Ada yang bolong, akhirnya nggak nyari sesuatu nih. Gimana ya caranya supaya lubang ini tuh tertutup gitu. Syukur-syukur kalau itu firman Tuhan, komunitas yang sehat, podcast ini gitu ya. Gitu. Itu bagus gitu. Tapi ya silakan dilanjutkan. Halo gabung IG. Subscribe sekarang. Lanjut ya belum selesai materinya. Iya. Tapi kalau yang ngisinya orang toksik, betul. Gimana? Tapi kadang-kadang bucin itu juga nggak sama pasangan doang loh. Tapi juga bisa sama keluarga, orang tua gitu ya. Ya kita minta orang tua kita itu memenuhi ekspektasi kita gitu. Padahal sebenarnya yang lahir belakangan loh siapa sebenarnya? Bener. Kita kan gitu. Ya harusnya yang memenuhi ekspektasi orang tua kita gitu. Tapi kita yang menuntut terus sama orang tua. Nah itu kita juga punya relasi yang bucin sama orang tua kita. Gitu. Sama teman kita juga bisa, sahabat kita gitu. Datang pas ada maunya, butuhnya gitu ya. Iya, kita hati-hati gitu. Atau yang satunya, ya pokoknya aku mau nyenengin jadi people pleaser gitu temennya. Gimana? People pleaser itu bucin juga? Bukan, itu budak. Oke, kita akan meluas ya. Tapi mungkin jadi salah satu bagiannya dari bucin. Ya, mungkin nggak semuanya gitu ya. Ya, tapi ya itulah. Kalau misalnya kita ngerasa ada yang bolong ya kita perlu periksa dulu. Ini selama ini bolong gak sih gitu hati kita ini. Sebenarnya ada kebutuhan emosional yang kurang gak sih dari hati kita ini. Nah kalau misalnya udah sadar ya kita harus kembali lagi ke firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dan Tuhan sendiri itu cukup. Kasihnya itu cukup. Kalau kita teman-teman boleh buka di Alkitab 2 Korintus 12 ayat 9-10. Aku bacain ya teman-teman semuanya. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kekelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Nah, di sini kan mirip ya kayak bucin gitu. Kita memenuhi tuntutannya pasangan gitu. Kita mau disiksa gitu sama pasangan. Tapi ini maksudnya dalam konteksnya siksanya bukan maksudnya kita bakal disiksa terus waktu sama Tuhan, enggak. Tapi maksudnya kita harus mengalami hal yang enggak enak mungkin karena sekitar kita
godaannya sangat kuat gitu. Terus kita akhirnya tersiksa karena ada banyak godaan itu gitu. Tapi yang di sini yang bikin aku ketekenin kasih Tuhan itu cukup. Ya, ini bukan Paulus yang ngomong tapi Paulus menyampaikan apa kata Tuhan gitu. Kasih karunia Tuhan itu cukup ya. Ini karena aku belajar bahasa Yunani juga gitu. Cukup itu Apalah. Jadi malu. Enggak, rapiin rambut. Please ya sayang kan dia. Ya doain ya guys. Ya, kita lanjut ya. Arkeo ya. Artinya itu cukup itu dari bahasa Yunani namanya arkeo. Arkeo itu artinya apa? Arkeo itu nyontek. Arkeo itu, Jalan pada itu tetap nyontek, gak apa-apa. Gak apa-apa. Arkeo itu artinya cukup membantu, cukup menjauhkan atau menangkal dari hal buruk, gitu ya. Cukup membela, cukup memberi manfaat, ya. Cukup membuat diri kita terus bertahan, gitu ya. Bertahan dalam hidup ini, ya. Terus cukup untuk memuaskan. Jadi kasih Tuhan itu cukup sebenarnya. Oke. Ya, cukup untuk misalnya kita, aduh Tuhan kok aku susah ya bertahan sendiri gitu misalkan. Aku nggak bisa nggak tanpa pacar gitu misalkan. Tuhan itu udah kasih kita kasih. Ya. Itu cukup. Udah memberikan kita kasih yang cukup. Ya. Jadi jangan pernah ngerasa kurang. Jangan pernah merasa kurang. Kalau misalnya kita ngerasa kok kayak kurang terus gitu. Coba kita lihat deh gitu. Kamu umurnya berapa? 2. Gak boleh kayak gitu ya, 2. Ya 17 ya misalnya 17. Ya. Ya wes. Ya wes 17 lah. Besok mau ngurus KTP. Oh iya. Ya selama 17 tahun ya, Tuhan itu nyertain kita tuh kayak gimana sih. Coba kalau kita ingat ya ampun. Kok bisa ya kita lulus SNMPTN misalkan. Ya. Sekarang apa ya namanya? Kayaknya ya UTBK. apa? SNBT, UTBK gitu. Kok bisa ya? Tuhan ternyata sertain aku gitu. Terus ketika kita lihat menemani mama kita sakit misalkan. Tuhan itu luar biasa loh. Ada sama-sama kita bisa kuat. Kita bisa terus bertahan sampai detik ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Dan itu cukup. Oke. Jadi jangan takut jomblo intinya. Betul. Kunci tidak bucin adalah jomblo. Ya. Oke. Itu salah satu ya. Salah satu. Tapi nanti Kak lanjut Kak. Selain itu dan merasa bahwa udah sembuh ya sama dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri, pulih. Jomblo apalagi Kak? Kasih 3 lagi buat Kakak. Apa ya? Kalau misalnya masih terjebak dalam hubungan itu, berhentilah dan sadari ya. Sadarin dulu. Ya. Sadar. Tadi kan ciri-cirinya udah disampaikan nih. Coba di cross check sih mana sih gitu. Kayaknya kadarnya masih wajar lah 20% lah aku menggantungkan diriku adanya gitu misalkan. Ya pokoknya yang wajar-wajar aja gitu. Ya pokoknya teman-teman bisa menilai sendiri lah gitu. Selama ini tuh seperti apa gitu. Oke, lanjut terus. Terus ya mungkin dekat sama Tuhan. Ya itu penting banget. Karena kan kita ngomong kasih Tuhan itu cukup ya. Tapi kalau kita nggak kenal kasih Tuhan, percuma juga gitu. Kita nggak dekat sama Tuhan, kita mau ibadah aja, nanti dulu gitu. Nanti aja siang gitu. Terus tidur lagi, nanti aja deh sore gitu. Sore lagi. Senin. Senin. Ya udah deh YouTube gitu. Ternyata nggak jadi. Lemot ini nggak bisa. Akhirnya banyak banget alasannya gitu. Kita nggak jadi dekat sama Tuhan. Dan dekat sama Tuhan itu penting banget gitu. Ya minimal berdoa lah gitu. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku punya keluhan ini, aku punya keluhan itu gitu. Karena ketika banyak orang yang nggak bisa mendengarkan kita dengan baik, berhubungan dengan kita dengan baik, cuma Tuhan gitu yang bisa jadi satu-satunya jalan buat hidup kita gitu. Oke. Kak Helen terima kasih banyak. Oke. Sudah menceritakan banyak hal soal bucin. Fat Cat juga sempat tadi kita singgung. Mungkin kalau teman-teman masih mau mendalami kisah Fat Cat bisa cari di YouTube mungkin ada ya? Ada. Banyak kayaknya sekarang beritanya. Nah, semoga teman-teman bisa dapat insight dari omongan kita bucin kali ini. Karena bucin ini benar-benar yang menjamur di dunia saya. Di dunia saya. Jadi sampai jumpa. Dadah. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu Kak. Doa, mau sampai jumpa aja gue. Doa Kak. Kita doain orang-orang bucin. Semoga jadi kayak aku aja lah. Aku yang mimpin ya? Ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur karena pada hari ini kami boleh diingatkan bahwa hidup kami
itu lebih baik dan jauh lebih indah ketika kami menggantungkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami menggantungkan kehidupan kami dan membuat Tuhan berada di dalam senter kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami lengah atau terlena dengan segala harapan-harapan yang manusia berikan. Ampuni kami Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh terus menguatkan kami supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih utuh, yang lebih siap lagi Tuhan dalam menjalani relasi dalam berpacaran maupun berrelasi dalam pertemanan dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dadah semuanya Igena. Dadah. Sampai jumpa lagi di Sampai jumpa. Igen Talk selanjutnya. Dah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.